Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ade Ariswan. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Batam dan saya bertugas di jurusan Teknik Mesin. Selama bertugas di jurusan Teknik Mesin, saya mengajar di beberapa program studi di bawah naungan jurusan Teknik Mesin. Salah satu di antaranya adalah program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pengemasan dan Fabrikasi. Salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu di prodi ini adalah Fisika dengan kode WE 204. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dasar yang harus diambil oleh mahasiswa semester 2. Mata kuliah fisika ini bertujuan untuk menyegarkan kembali pengetahuan mahasiswa mengenai ilmu fisika dan juga untuk mempertajam pemahamannya terhadap konsep-konsep fisika, terutama yang berkaitan dengan fabrikasi dan inspeksi. Mata kuliah ini berkaitan dengan mata kuliah di semester lanjutan, tentunya untuk mendukung pengetahuan mahasiswa memahami fenomena di balik pekerjaan yang berhubungan dengan pengelasan, yakni fabrikasi dan inspeksi. Dalam rencana pembelajaran semester atau RPS Fisika, salah satu materi kuliahnya adalah mengenai hukum Ohm. Tujuan pembelajaran dari materi tersebut adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep hukum Ohm serta mahasiswa mampu menerapkan konsep hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan teknologi pengelasan. Pembelajaran kuliah ini mengikuti arahan yang ada di Politeknik Negeri Batam, salah satunya dengan ruang pembelajaran dari tatap maya. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan Zoom Cloud Meeting sebagai media pembelajaran dengan dibantu dengan Microsoft PowerPoint. Dalam pertemuan ini, saya menyampaikan pengenalan konsep mengenai hukum Ohm dan juga akan saya lanjutkan dengan penerapan hukum Ohm itu sendiri. Agar perkuliahan secara tatap maya ini lebih interaktif dan sama efektifnya dengan tatap muka langsung, saya akan memberikan latihan yang akan dijawab langsung oleh mahasiswa secara real time. Dengan cara tersebut diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif dalam kegiatan kuliah ini, sehingga saya dapat mengetahui ukuran atau tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kuliah ini. Interaksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan secara tatap maya ini tentunya melibatkan mahasiswa lebih aktif lagi dalam pembahasan. Dalam perkuliahan tatap maya ini, mahasiswa perlu diajak lebih aktif lagi dalam perkuliahan, sehingga diskusinya harus lebih intens lagi untuk mengecek salah satu mahasiswa yang masih memperhatikan. Mahasiswa diwajibkan untuk menyalakan kameranya agar dapat melihat ekspresi mahasiswa langsung ketika menjawab dan ketika kuliah. Untuk penilaian kuliah, di akhir pertemuan saya akan memberikan tugas individu dengan penilaian dengan rentang 0 sampai 100. Mahasiswa dinyatakan memahami atau lulus materi ini jika nilainya berada pada rentang 75 sampai 100. Penilaian ini merupakan salah satu elemen penting yang akan dimasukkan ke penilaian nilai akhir mahasiswa di samping penilaian kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut adalah lampiran dari perkuliahan materi kali ini. Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, ya, semoga sehat-sehat aja ya. Terima kasih telah bergabung kembali di kuliah kita Fisika. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita membahas mengenai konsep listrik serta listrik arus arah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hukum Ohm ya. Kita akan membahas mengenai hukum Ohm. Saya share screen. Nah, jadi hari ini kita akan membahas hukum Ohm yang ditemukan oleh George Ohm. Dan perkuliahan hari ini memiliki capaian pembelajaran seperti berikut ya. Jadi setelah mempelajari materi ini, teman-teman semua diharapkan mampu menjelaskan konsep hukum Ohm serta menerapkan konsep hukum Ohm di kehidupan sehari-hari, terutama kalau bisa ya nanti temukan penerapannya dalam
teknologi pengelasan. Oke, outline atau pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi ini adalah konsep hukum Ohm serta penerapan hukum Ohm. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin nanya dulu sama teman-teman semua. Ada yang punya pengalaman dengan listrik? Saya Pak, pernah Pak, Ah, kenapa tuh, Bik Danul? pas lagi ngelas Pak, setrum. Ah, setrum ya. Ya, jadi itu inilah pengalaman dengan listrik ya. Nah, itu adalah salah satu eh, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau interaksi kita dengan listrik ya, bisa kesetrum. Juga waktu kita mengelas itu ada eh, energi listrik yang tersalurkan ke situ ya, yang seperti kita udah praktikumkan kemarin. Jadi energi listrik itu penting ya, karena dia adalah salah satu bentuk energi yang paling mudah untuk diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Seperti yang kita udah tahu, kalau energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa diubah bentuknya. Ya, cuman bentuk yang dapat dimanfaatkan itu, ya misalkan energi cahaya, energi panas ya untuk masak misalnya. Kemudian energi gerak untuk kendaraan. Nah, semuanya itu yang paling mudah diubah adalah energi listrik. Jadi energi listrik bisa jadi energi cahaya, bisa jadi energi gerak, bisa jadi energi panas dengan efisiensi yang cukup baik gitu ya. Jadi energi listrik itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita yang sudah di zaman modern ini gitu. Dan hukum Ohm itu berperan sebagai prinsip fundamental dalam penerapan energi listrik. Gitu. Kita akan membahas hari ini tentang apa itu hukum Ohm. Nah, konsep hukum Ohm sendiri ya, itu kita akan mulai dulu dari terminologi atau istilah ya, istilah. Jadi ada istilah tegangan, istilah arus, istilah hambatan ya. Mungkin buat yang belum familiar ya, mungkin ngiranya sama aja ya, tegangan sama arus gitu. Tapi sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Tegangan itu simbolnya V ya, voltase orang juga bilang voltase seperti itu adalah beda potensial listrik yang eh, beda potensial listrik antara dua titik rangkaian. Ya. Jadi sama seperti buah kelapa jatuh dari pohon itu karena ada energi potensial. Nah, tegangan juga seperti itu. Ya, tegangan itu ada perbedaan potensial sehingga muatannya tepat lewat di antara dua titik tersebut gitu. Ya, jadi misalkan kalau buah kelapa udah di lantai dia nggak akan ngalir kan? Nah, sama seperti itu. Listrik itu akan mengalir kalau seakan-akan dia jatuh gitu. Kalau saya bayanginnya tegangan tuh kayak kecepatannya lah ya. Kurang lebih mirip dengan kecepatan si muatan tersebut. Kalau arus, ya arus itu adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui konduktor. Konduktor itu mengantar listrik. Jadi kemarin udah kita bahas listrik itu dapat dihantar oleh elektron ya. Jadi elektron itu adalah salah satu pembawa muatan. Nah, jumlahnya adalah arus. Jumlahnya setiap detik adalah arus. Kalau jumlahnya saja itu namanya muatan ya. Kemudian hambatan adalah lawannya. Ya. Si arus itu mau lewat, dilawan sama hambatan gitu. Nah, hambatan itu diukur dalam ohm. Ya, jadi tegangan itu volt satuannya. Kalau arus itu detik, sorry, kalau arus itu adalah ampere ya. Dalam ampere itu adalah muatan per detik, sorry. Kemudian hambatan itu adalah satuannya ohm ya. Nah, ini kira-kira gambarnya tegangan itu ada di sini ya. Dari em, sumber dayanya, ya, sumber sumber baterainya lah ya, sumber dayanya. Dari sini kutub positif ke kutub negatif. Jadi listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Perbedaan potensial keduanya menyebabkan arusnya mengalir. Nah, arus itu ada di kabel rangkaiannya dan hambatan ini, misalnya lampu gitu ya, atau apa lagi ya, kipas misalnya, atau TV juga bisa ya. Ya pokoknya kalau di sini ada sesuatu yang memakainya itu masuk ke hambatan masuk karena dia akan mengurangi energi listrik yang berlewat. Nah ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan. Jadi hambatan itu juga ada di setiap material ya.
Misalnya kawat tembaga, ada kawat nikel mungkin ya, kawat dari besi bisa aja ya. Tapi masing-masing kawat-kawat tersebut memiliki hambatan yang berbeda-beda. Ya, jadi rumus hambatan itu adalah R, resistansi ya, R ini adalah rho. Rho itu hambatan jenis kawat dikali L, ini panjang kawat, dibagi A. A itu luas penampang kawat. Jadi kawatnya mau seberapa panjang, semakin panjang kawatnya, semakin sulit arusnya untuk lewat, sehingga semakin besar hambatannya. Kalau hambatan dari luas penampang, ya semakin lebar penampangnya, si arusnya makin gampang lewat ya, sehingga hambatan akan berkurang. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi si hambatan itu bergantung dengan jenisnya di sini ya, hambatan jenis dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, kira-kira seperti ini adalah ilustrasinya ya, teman-teman semua. Di ini adalah ampernya ya, harusnya itu melewat, kemudian didorong sama volt ya. Jadi volt itu semakin besar volt, makin kuat mendorong arusnya gitu. Nah, si ohm ini yang sirik nih temannya. Dia menghambat supaya jangan cepat lewat si ampernya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah tiga pribadi yang berbeda ya. Tiganya adalah eh, benda-benda yang berbeda yang berperan dalam rangkaian listrik. Nah, jadi ketiga-tiganya ini punya hubungan masing-masing ya sebagai implikasi atau akibat dari adanya hukum Ohm tadi. Ya, jadi tegangan, arus, dan hambatan itu saling berkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Rumusnya ada di sini ya. Kalau kita menghitung V, V itu I kali R. Kalau kita menghitung I sama dengan V per R. Kalau kita menghitung R, itu V per I. Oke? Kalau tegangannya konstan, itu arus yang mengalir akan sebanding dengan kebalikan hambatan. Ya, ini mengikuti rumus ini ya. I sama dengan V per R. Kalau V-nya tetap, berarti arusnya sebanding dengan kebalikan hambatan. Atau intinya arus akan berbanding terbalik dengan hambatan. Gitu. Ya, karena hambatan dengan arus kan musuhan ya. Harus melewat, hambatan yang ngalangin gitu. Sementara kalau hambatannya itu konstan, arus akan sebanding dengan tegangan. Jadi kalau yang menghambat itu tetap, kekuatan arus lewat akan sebanding dengan berapa besar dorongannya. Gitu. Itu ya kira-kira ya. Nah, contoh soal, ya kita bisa hitung ya. Misalnya dalam pengelasan, seorang welder ya, juru las akan ngatur ampernya. Ya kan kalau SMAW, seorang juru las itu bisa ngatur ampernya. Karena dia kan kalau SMAW itu tegangan tetap ya. Sorry, kalau SMAW itu arus tetap ya, constant current. Jadi dia atur 100 ampere. Nah, ketika dia ngelas, diketahui voltmeternya muncul di angka 20. Nah, kira-kira berapa hambatan listrik yang terjadi? Ada yang bisa jawab nggak? Coba hitung. Eh, Pak izin menjawab Ya, contoh silakan soal Fadil. nomor satu ini. Ya, Jadi yang ditanyakan adalah hambatan sehingga kita bisa cari rumus menggunakan R sama dengan V per per ampere lalu 20 per 100 dibagi sehingga dapatlah hasilnya 0,2 ohm. oke. Ya, kita lihat ya jawaban dari Fadil 0,2. Ya, jadi jawabannya gini ya. Tadi diketahui 100 ampere harusnya, voltnya 20 volt. Ditanya R-nya, kita masukkan rumusnya tadi. Benar yang Fadil sebutkan tadi, R sama dengan V per I. Kita gunakan, kita masukkan angkanya 20 volt per 100 ampere. Kita dapatkan 0,2 ohm. Oke, Fadil bagus sekali, tepat ya. Bagus, akurat jawabannya. Nah, berikutnya, contoh soal kedua. Ada seorang maintenance officer mengukur arus listrik pada sebuah instalasi. Ia menemukan bahwa besar hambatan 25 ohm dengan kuat arus sebesar 8 ampere. Berapa tegangan listrik pada rangkaian tersebut? Ini kira-kira ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, Najib silakan. itu mencari tegangan rumusnya ohm dikali ampere, jadi 25 kali 8 sama dengan 200 volt Pak. 200 volt. Oke, kita lihat ya jawaban Najib. Ya, jadi R sama dengan 25 ohm, I-nya 8 ampere, jadi voltnya sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi V sama dengan I kali R tadi ya, rumusnya 8 ampere dikali 25 ohm.
8 ampere dikali 25 ohm, kita dapatkan hasilnya jadi 200 volt. Ya. Oke, Najib, jawabannya juga betul ya, bagus. Ya, Najib dapat 200 volt. Terima kasih. Ya. Kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak, Ya, silakan Gus Niar. apa saja faktor yang mempengaruhi resistansi? Ya, resistansi atau hambatannya. Oke. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kita kembali ke slide sebelumnya ya. Tadi kalau nggak salah sudah saya jelaskan kalau ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan tersebut ya. Nah, ini tadi ya Gus Niar ya. Jadi faktor-faktor tadi dijelaskan di rumus ini. Jadi ya, faktor yang mempengaruhi berapa besar hambatan itu, ya diantaranya ada hambatan jenis kawatnya. Ya, ini hambatan pada kawat ya. Hambatan jenis kawat berapa, kemudian panjang kawatnya berapa meter, kemudian luas penampang kawatnya berapa. Tapi kalau semakin panjang kawatnya, semakin besar hambatannya. Begitu juga kalau area nih area ya, luas bidang penampangnya itu makin lebar juga, berarti hambatannya lebih kecil karena makin banyak eh, muatan yang bisa lewat. Gitu. Mungkin itu faktor-faktornya. Gimana, Gustian? Bisa dipahami, Pak. Terima Nah, kasih, Pak. oke, sama-sama. Ya, kalau gitu kita lanjut ya ke materi berikutnya adalah mengenai, nah, sebelum situ, ini dulu nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada Pak, tang ampere Ya, tang ampere, Danul ya, bagus. Ya, tang ampere atau nama lainnya clamp meter ya. Ini digunakan untuk apa, Danul? mengukur apa? Volume, volume arus itu Pak. Ya, mengukur arus, tegangan, dan lain-lain ya. Iya, oke, bagus. Ya, ini digunakan di mesin las ya. Sering sekali digunakan di mesin las. Kita ingin kalibrasi, mencocokkan sama enggak arus dengan tegangannya di antara di bacaan yang mesin dengan realnya. Jadi ini mengukur berapa realnya berapa. Nah, sama enggak sama ya di set. Oke, lanjut kita akan bahas penerapan hukum Ohm. Kita terapkan dalam rangkaian ya. Teman-teman semua mungkin udah mengenal ada dua jenis rangkaian listrik. Ya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri, berarti dia disusun berderet seperti ini. Disusun berderet seperti ini. Apa yang disusun berderet? Ya, hambatannya ini. Ya, berarti dia lebih hemat kawat gitu. Tapi kalau kita susun paralel sejajar ya, dia tidak berada dalam eh, satu alur yang sama. Dia bercabang ya. Nah, kalau seperti ini pasti butuh kawat yang lebih banyak. Oke, tapi kelebihannya apa? Kalau paralel itu, ya misalnya bolanya salah satu bohlamnya ada yang putus, bohlam yang lain tidak akan mati. Tapi kalau rangkaian-rangkaian seri seperti ini, satu bohlamnya putus, yang lainnya pasti mati gitu, karena terputus alirannya. Nah, seperti itu. Oke, jadi total hambatan ya kalau kita menghitung total hambatan pada rangkaian seri itu jumlah aja. Ya, jadi kalau ada tiga, berarti R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Itu kalau rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, ya dia pakai rumus ini. Seper R total sama dengan seper R. Di sini R4 ya. Seper R4 tambah seper R5 tambah seper R6. Jadi dia perjumlahannya yang dijumlahkan itu penyebutnya, dijadikan pecahannya. Oke, kita supaya lebih paham, kita coba contoh soal. Ya, ini coachingnya lucu ya. Oke, misalkan ini ada rangkaian listrik dengan tiga eh, hambatan, ada R1, R2, R3. Nanti sesuai dengan rangkaian seri tadi. Kalau sesuai dengan eh, paparan tadi, berarti ini kan hambatannya di total aja ya. Kalau diketahui voltnya ada 6 volt, ya, tegangan ada 6 volt, kira-kira harusnya berapa ampere? Siapa yang bisa itu? Saya Pak.
Ya, Safriyadi, silakan. Kita pakai rumus I sama dengan V per R. Ya, R-nya berapa nih? Tadi R-nya itu totalnya 60, Pak, dijumlahin Oke, semua. bagus. Lanjut. Jadi 6 volt per 60 sama dengan 0,1 ampere, Pak. Oke, bagus ya Safriyadi ya. Terima kasih Safriyadi. Ya, jadi benar tadi ya rangkaian yaitu ya kita hitung dulu rangkaian total total rangkaian serinya RS sama dengan R1 tambah R2 R3 20 tambah 10 tambah 30 ohm dapatnya 60 ohm ya. Buat arusnya I sama dengan V per R. Jadi kita dapatkan I sama dengan 6 volt per 60 ohm 0,1 ampere. Oke, Safriyadi terima kasih bagus ya. Satu lagi soal 4. Nah, ini sekarang rangkaiannya paralel. Ya, ada 5 ohm, 10 ohm, 5 ohm. Nah, hitung kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut kalau tegangannya 24 volt. Siapa yang bisa jawab? Hitung dulu tapi Saya ini ya. Pak, Nah, ya. saya Pak. Siapa tuh? Daniel ya, silakan Daniel. Jadi sebelum masuk ke rumusnya itu kita harus hitung eh, R-nya. Jadi Ya, cara ngitung R-nya itu se 1 per RP ditotalin semua rangkaian paralel menggunakan ya, perjumlahan pecahan. Kemudian ya. eh, dapatnya hasilnya itu 2 ohm. Kemudian Hmm. kita masuk ke rumusnya I sama dengan V per R. Jadi V-nya itu adalah 24 volt, kemudian R-nya itu adalah 2 ohm. Jadi dibagi dibagi jadi hasilnya 2 ampere. Dibagi 24 bagi 2. Iya. Coba kita lihat dulu ya. Oke. 5, 10, 5. Ini kemudian ditanya I-nya. Jawabannya ya tadi ya hitung rangkaian paralelnya. 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 1/5 tambah 1/10 tambah 1/5 ini ya tadi ya kita Iya, Pak. dapatkan samakan penyebutnya jadi dikali 2 di sini 2/10 1/10 5/10 kita dapatkan R-nya 10/5 atau 2 ampere 2 ohm sorry buat arusnya I sama dengan P per R 24/2 ini jawabannya 12 harusnya ya 24 bagi 2. Nah, tadi ini Iya. saya salah salah tulis nih, harusnya 12 ya. Nah, harusnya ini 12 ampere. Oke, mungkin Daniel kurang tadi ya, satunya ketinggalan. Oke, terima kasih Daniel ya. Oke, Pak. Oke, teman-teman yang lain gimana? Paham dengan contoh soal yang diberikan? Paham, At- Pak. Atau ada Paham, pertanyaan? Pak. Saya Pak izin bertanya Pak, Oh ya, silakan Adnan. apa saja keterbatasan dalam hukum Ohm? Oh, jadi penasaran ya. Memang ada ini ada kekurangannya mungkin ya. Iya Pak. Oke, ya. Jadi hukum Ohm itu ya, Anan ya, dia belum bisa menjelaskan pembagian arus dalam rangkaian paralel. Jadi kalau rangkaian paralel kan bercabang. Ya, kalau bercabang, misalkan satunya ke R1, satunya ke R2, dia nggak bisa menentukan di R1 itu yang masuk berapa ampere, yang di R2 masuknya berapa ampere gitu. Dia nggak tahu. Dia cuma bilang jumlahnya aja. Nah, itu nanti akan dijawab di pertemuan kita yang berikutnya. Kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Jadi mungkin pertanyaan Adnan nanti akan kita bahas lebih mendalam di minggu depan ya Adnan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita evaluasi nih ya pemahaman teman-teman semua pada hari ini. Nah, apa yang dijelaskan oleh hukum Ohm? Nah, tadi hukum Ohm jelaskan apa? Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab Pak. Ya, silakan Doni. Apa saja kan itu apa yang dijelaskan oleh hukum Ohm?
Mm-mm. Menurut saya itu menjelaskan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan, Pak. Iya, betul. Ya, jadi hukum Ohm tadi kan menjelaskan keterkaitan tiga-tiganya ya dengan rumus tertentu ya. Nah, bagus ya Doni ya, sudah paham. Yang kedua, saya mau nanya, bagaimana besarnya hambatan dalam rangkaian seri? Nah, gimana kita ngitungnya? Hambatan dalam rangkaian seri. Siapa yang mau jawab? Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan Sifat. Nah, itu tuh kan bagaimana besarnya hambatan dalam rangkaian seri. Nah, menurut saya tuh Pak, dia dengan menjumlahkan semua hambatannya Pak. Iya, karena dia tinggal dijumlahkan aja ya. Karena besarnya tinggal dijumlahkan total hambatannya. Oke, teman-teman yang lain sepakat ya? Paham ya? Akad, Pak. Sip, mantap. Ya, kalau gitu saya anggap teman-teman semua sudah paham ya terhadap materi ini. Ya, terima kasih sudah menyimak ya. Bagus sekali hari ini sudah eh, tuntas mempelajari hukum Ohm. Nah, supaya lebih paham lagi, saya berikan teman-teman semua kesimpulan dulu ya. Ya, jadi ada tiga kesimpulan yang kita bisa tarik hari ini. Ada mengenai hukum Ohm tadi ya. Yang jawaban dari Doni itu menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Kemudian hambatan itu berbanding lurus dengan tegangan, tapi berbanding terbalik dengan arus. Ini sesuai dengan rumusnya. Dan yang jawab sifat tadi adalah perhitungan total hambatan pada rangkaian seri itu berbeda dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri tinggal jumlah aja, kalau paralel tidak. Nah, supaya lebih paham, teman-teman semua, saya berikan tugas individu ini silakan nanti dicatat, saya berikan ini handoutnya ya. Coba hitung dalam gambar ini berapa kuat arus yang mengalir. Berarti di sini kan ada rangkaian paralel ya. Ini ada rangkaian paralel, ini ada rangkaian serinya. Nah, hitung dulu R totalnya berapa, nanti kita dapatkan arusnya berapa. Oke? Siap ya? Siap. Siap, Kalau Pak. begitu, Terima kasih. siap. Ya, kalau begitu kita akan ketemu lagi di minggu depan ya teman-teman semua. Kita akan membahas, nah ini pertanyaan Adnan tadi ya. Kita akan membahas hukum Kirchhoff ya. Jadi ditemukan oleh Gustav Kirchhoff tentang dua ini. Ya, hukum voltase, hukum tegangan ya, dan hukum arus. Nah, ini menjelaskan bagaimana pembagian arusnya. Sekian materi kita pada hari ini dulu ya. Sudah selesai materinya. Saya menjelaskan tentang hukum Ohm. Terima kasih sama pada teman-teman semua sudah menyimak dengan baik sampai akhir. Pertemuan kali ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan ya semuanya. Jangan sampai sakit agar hasil pembelajaran kita lebih maksimal. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian video ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.